Jalannya juga masih seperti ini. Neng Nining itu apaan Neng? Nah ini nih Neng. Ini salah. Hah? Ya Allah. Ini atapnya. Yang ini kamarnya. Kasusnya sudah patah. Saya selalu ada keluarga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya dimanapun Anda berada, semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunjungi kembali Neng Nining, gadis yatim yang tinggal di Kampung Batu Nungul, Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada semua para donatur. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal kebaikan dunia akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu ada si Neng pinter banget. Hati-hati Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang sudah saya sampaikan di video yang kemarin, bahwa ini adalah salah satu jalan menuju Kampung Batu Nungul, Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Untuk jalan utamanya ada di balik perkebunan karet yang di depan sana. Alhamdulillahirrabbilalamin, akhirnya saya sudah sampai di Kampung Batu Nungul, Desa Cirawa Mekar, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Untuk Kampung Batu Nungul ini kampung yang cukup lumayan luas, yang dipadati oleh rumah-rumah penduduk dengan jarak rumah berjauhan, seperti yang di sana. Yang di sana juga itu masih Kampung Batu Nungul. Kemudian nyebrang ke sebelah sini ada kebun, ada pesawahan, dan ke sebelah sini ada beberapa rumah masuk Kampung Batu Nungul. Rumah-rumahnya tersebar sampai ke puncak, ke perkebunan karet. Kalau lewat rumah ini, kalau nggak ada pemiliknya, saya agak ngeri-ngeri sedap karena gugupnya besar banget tuh. Tapi ya karena pemiliknya ada, jadi saya tidak terlalu takut. Kalau nggak ada pemiliknya, ya aduh, besar, kemudian banyak lagi gugupnya. Kalau arah dari kebun karet, nanti keluarnya dari sini untuk menuju rumahnya Mak Nok, rumahnya Neng Nining. Tuh dari sana, dari atas. Di bagian sini hanya ada 1, 2, 3 rumah. Untuk posisi rumah Neng Nining sendiri berada di sana. Hanya 2 rumah sama kakaknya. Punten. Ma punten ngiring ngalangkung. Mohon bade ka mak. Manawi aya kitu makna. Aya. Alhamdulillah maknya. Ke bawahnya itu pesawahan yang untuk saat ini sawahnya sedang digarap. Tuh, kalau seandainya di bagian sini nggak ada pepohonan, untuk posisi dari rumah ini kelihatannya ada di puncak dan mencil hanya 2 rumah, jauh dari tetangganya. Ya semoga aja emaknya ada. Sekarang kita silaturahmi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mak.
Sehat mak. Aduh punten mak, punten nuju naon mak teh. Alhamdulillah. Punten banyak. Kamari teh adi diurut kan tukang ngurut ya mah penyereri ya kita rada hampang gitu. Alhamdulillahnya. Sampai antek. Nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang saya sudah sampai di rumahnya Mak siapa ini Mak? Mak Nok. Dan untuk Neng ini siapa namanya Neng? Neng Nita. Neng itu adek Neng Nining kemana? Ada lagi ke kakeknya, nengok kakeknya. Oh, Neng kamari teh kan Neng teh nuju teu Damang ya. Eta tuh sabaraha sasi? Terus bari 2 sasi. Tos 2 sasi. Upami mama panginten tos aya sabaraha lami mak ya sampean teh teu Damang. Ya, ini terus 25 tahun we. Anu parah nama 5 tahun panginten. Oh, jadi emak ini 25 tahun itu nggak bisa jalan. Ya nggak bisa dibayangin, abahnya sudah meninggal dunia dan yang tinggal di sini adalah emak, kemudian Neng Nita, Neng Nining, dan itu ada satu lagi kemarin itu yang nggak punya ibu. Ya, cucu emak. Oh cucu, jadi mamahnya udah meninggal dunia. Ya, udah meninggal dunia. Sekarang kemana? Mana nih ke sana ke Cimerang nengok. Oh, kakeknya. Nengok kakeknya. Ya, nanti aja saya tunggu untuk Neng Nining sama Rita ya. Rita namanya. Sebelum saya lanjut ngobrol dan melihat keadaan tempat tinggal emak di sini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada sahabatku semuanya. Yang kemarin menanyakan, kenapa sih Kang nggak meminta bantuan ke Kang Jerry? Di sini saya memberanikan diri untuk mengajak sahabat semuanya membantu keluarganya Mak Nok. Dikarenakan saya paham dengan Kang Jerry karena beliau itu sekarang sibuk. Saya kasihan sama fisiknya. Tugas kemanusiaan beliau itu sangat banyak. Sekarang Kang Dede, belum lagi tugas kemanusiaan yang lainnya. Saya merasa memahami dengan keadaan fisiknya, sehingga saya tidak tega untuk memberi kabar kepada Kang Jerry. Maka dari itu saya memberanikan diri, berniat untuk membantu keluarganya Mak Nok. Meskipun dalam hal ini saya bukanlah YouTuber yang besar, artinya YouTuber yang sudah mempunyai donatur yang banyak, bukan. Dan saya juga bukan orang yang berada. Bisa sahabat lihat untuk video-video saya, keseharian saya ya alhamdulillah hanya sesederhana itu. Tapi untuk hal ini saya memberanikan diri dan saya berniat untuk berjuang membantu keluarganya emak. Kemudian alasan kemarin saya meminta keterangannya kenapa nggak langsung sama emak, malah meminta keterangannya kepada si Teteh. Teteh itu anak yang keberapa mak? Yang ketiga yang itu. Si Teteh ini yang ketiga. Karena saya ini sangat paham bahwa untuk penyakit emak ini sebetulnya yang lebih beratnya itu adalah pemikiran mental. Sehingga saya tidak tega kalau seandainya saya ngobrol banyak terkait daripada keadaannya emak. Takut nanti mengganggu mental dan pikirannya. Dan bagi sahabatku yang kemarin juga beranggapan ketika saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mendoakan supaya emak cepat sembuh. Ada saudara kita yang beranggapan bahwa itu adalah adegan perdukunan. Nah ini penting saya luruskan karena berkaitan dengan agama. Pada saat itu saya mendoakan emak dengan ayat-ayat suci Al-Quran supaya emak lebih tenang. Beban-beban yang ada di dalam dada dan pikiran emak itu bisa lebih ringan. Karena yang saya lihat untuk penyakit emak ini yang lebih besarnya dari pemikiran. Jadi mesti diobati untuk psikolognya, seperti itu. Saya membacakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk penyembuhan. Dan itu sudah disyariatkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita sebagai umat manusia, umat Islam,
tentu sangat yakin bahwa Quran diturunkan ke bumi itu menjadi syifa, menjadi obat dari segala macam penyakit. Saya sangat meyakini itu, dan saya itu praktekkan sesuai dengan syariat-syariat yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini khusus untuk saudaraku yang kemarin berkomentar bahwa ada adegan perdukunan, bukan seperti itu. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kasihan, nengnya ini kan udah 2 bulan sakit tuh. Ya Allah, ibunya jalannya juga masih seperti ini. Nengnya sama, sudah hampir 2 bulan. Aduh. Kadek neng, hati-hati. Ya kalau depannya sih kayaknya masih mending, tapi kalau melihat daripada di dalam di sana, waduh, atap-atapnya juga sudah keropok semua. Ini bagian dapurnya. Untuk dapurnya sudah banyak tambalan-tambalan menggunakan karung, ya. Kemudian, nah untuk tiang yang ini juga sama, ya, dalamnya sudah seperti itu. Kemudian di yang ini juga, waduh, ini sudah ambrol seperti ini. Oke, ke bagian sini untuk tiang yang ini juga sudah patah tuh, kelihatan dari ini nih. Nah, jadi sebetulnya rumah ini kalau kita masuk ke dalam itu, kalau kita goyang-goyang seperti ini ya sama, di dalamnya sudah seperti ini. Makanya saya takut sekali ada tiba-tiba kayu yang patah, karena melihat daripada kayunya ya hampir keseluruhan dari rumah ini sudah, dalamnya itu sudah kena rayap, ya, seperti yang di atas sana. Mohon maaf, saya ulang dari sebelah sini untuk ambil gambarnya, dikarenakan berhadapan dengan matahari jadi kurang jelas. Tuh, yang di atas juga sama seperti itu kondisinya. Kemudian untuk yang ini juga sama, kasusnya sudah patah. Oke, sekarang saya akan lanjut ke bagian sini. Ini sama untuk tiang-tiangnya, sangat mengkhawatirkan. Nah, ini kelihatan nih untuk tiang yang ini nih, ya. Ini dalamnya sudah dipastikan sudah tidak isi lagi, saking sudah lamanya termakan usia. Nah, sama ke bagian sini juga. Alhamdulillahirrabbilalamin, setelah saya tunggu kedatangan Neng dan si Teteh akhirnya muncul. Tadi dari mana, Teh? Posyandu. Dari Posyandu. Neng tadi rumah kakek. Neng yang itu kemana? Yang satunya lagi itu siapa namanya, Mak? Rita. Neng Rita. Masih di sana? Ya, nggak pulang katanya. Oh ya. Jadi kalau untuk Neng Rita itu adalah siapa, Mak? Cucunya emak ya? Ya, cucu emak. Untuk ibunya sudah meninggal dunia. Jadi yang kemarin kan si Teteh bilang bahwa yang tinggal di sini itu ada 2 anak yatim, kemudian yang 1 piatu. Mohon maaf kepada Teteh dan kepada keluarga di sini. Saya datang lagi ke sini untuk mengabarkan, Teh, ya. Alhamdulillah dari video yang kemarin itu sudah ada beberapa donatur yang masuk. Sebentar. Dari bentar. Bapak Samuri dari Singapura sebesar 6.223.500. Kemudian ada beberapa donatur yang masuk,
ada yang 200, ada yang 300, tapi tidak konfirmasi sama WA. Bahkan ngirimnya itu dari Dana, itu kan tidak kelihatan pengirimnya teh ya. Tapi saya yakin itu semua dari hamba-hamba Allah yang dermawan, yang ikut berpartisipasi untuk membantu keluarganya emak. Semua uang yang masuk itu ada dalam tanggung jawab dan pantauan saya ya. Ini uang sudah masuk 6.700.000 teh, cuman saya tidak akan kasihkan ke teteh ya. Saya akan kumpulkan, mudah-mudahan uang ini bertambah dan bertambah sehingga bisa merenovasi rumahnya emak. Harapannya sih teh pengen dibedah, dibarukan, tapi nanti kita akan melihat daripada kekuatan uang itu. Jadi di sini saya mengajak sahabat semuanya, mari kita bantu untuk rumahnya Mak Nok, tempat tinggalnya Neng Nining ya. Seandainya sahabat bisa menyisikan uang jajanan 5.000 aja untuk berpartisipasi di misi kemanusiaan ini, insya Allah dengan 20.000 orang mungkin akan terwujud ya, bisa dibangunkan tempat tinggal yang layak untuk emak. Dan di sini saya bukan hanya mengajak, tapi teh saya janji nih ya, di depan teteh, setiap video yang saya buat di sini penghasilannya saya khususkan untuk pembangunan rumahnya emak ya, insya Allah. Sebelah mana? Nah, untuk air sih kayaknya tidak terlalu sulit karena ini ngambil langsung dari, entah saya nggak tahu ya, apakah dari sumbernya atau mungkin dari sungai, karena di seberang sana itu ada sungai. Jadi ini tempat jemurnya Neng. Ama gini Neng, ini nih ke sini. Nah ke sini nih ya. Nah ini Neng, ini bagaimana kalau malam Neng? Ini takut ada gogok ke dalam. Waduh ya Allah, kondisinya ini sudah seperti ini. Kemudian tiang-tiangnya juga tuh sudah dipastikan ini udah rapuh ya Neng. Neng, kalau hujan bocor gak ada yang di rumah? Bocor. Itu sudah lama Neng. Udah. Oh makanya kemarin kan saya sempat masuk ke kamarnya Neng Nining dan Neng Nita, itu ada kelambu di sana itu untuk menahan saweran air. Kalau hujannya besar ya ambloknya Neng. Yang di sana Neng, itu makam siapa Neng? Yang di sana nah, apa makam keluarga? Boleh kalau sekarang masuk ke dalam Neng? Yuk Neng duluan. Dan kenapa saya selalu ada keluarga yang di depan ketika saya masuk ke rumah, karena ya menurut saya nggak sopan lah kalau kita masuk tanpa ada keluarga. Ini dapur Neng. Dapurnya kalau Neng biasa masak di sini. Ya, kemudian untuk yang ini, memang ini dulunya dapur ya Neng. Neng coba Nengnya ke sana. Ya. Nah, ini dulunya dapur, dikarenakan posisinya sudah seperti ini, jadi akhirnya untuk dapur ini ya tidak berfungsi lagi sehingga kompornya pindah ke dalam gitu. Neng, itu apa Neng? Ini talas. Hah? Talas? Waduh, kayaknya enak nih kalau goreng talas. Neng, Neng bersedih gak dengan kondisi tempat tinggal Neng seperti ini Neng? Harapannya ya pengen baik lah ya Neng. Ya dari sini Neng, AA mengajak Neng berdoa yang kuat Neng. Ya sholat tahajud, sholat duha, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dengan jalan wasilah video ini Neng ada rezeki yang tidak diduga-duga, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik itu dari dermawan ataupun dari video, karena tidak tertutup kemungkinan Neng kalau videonya viral ya, uangnya besar, itu akan berikan semuanya untuk pembangunan ini. Uang yang dihasilkan dari video di sini saya akan berikan ke sini ya Neng. Boleh kalau masuk ke dalam Neng? Boleh. Ya. Sok Neng duluan karena Neng adalah pribumi. Ya. Coba lihat. Nah, ini tempat masaknya. Jadi awalnya di bawah sana, cuman karena posisi kondisi sudah seperti itu, akhirnya kompornya dipindah ke sini ya.
Kenapa nggak pakai kayu bakar, Neng? Apa jauh dari sini? Neng Nita, boleh masuk ke sana? Boleh, yuk. Kita lihat kamarnya Neng Nita. Nah ini Neng, kalau hujan bocor gak Neng yang di atas sana Neng? Bocor. Hah? Terus nanti kalau bocor, hujannya besar itu, Neng berteduh di mana? Di rumah Teteh di sana? Semuanya ngumpul di sana. Oke, sekarang saya akan perlihatkan untuk kamarnya, karena saya lihat di bagian sini tuh, ini kan ada kelambu seperti ini ya. Ini fungsinya untuk menahan saweran air. Terlihat tuh ada bekas airnya. Karena kalau nggak pakai tahanan seperti ini, kalaupun hujannya kecil itu akan ke bawah ya. Nah, atap-atapnya seperti ini. Ya, sudah layaklah kita bantu. Dan saya mengajak 5.000 aja sisihkan uang jajannya. Dari 20.000 yang menonton video ini, insya Allah itu sudah bisa membantu untuk pembangunan rumahnya emak. Rumahnya Neng Nining. Neng Nining nugelis cing mana coba kadi tuh Neng. Ya, mohon maaf sepertinya tidak bisa kelihatan dengan jelas dikarenakan lampunya juga itu mati. Waduh, jadi gelap-gelapan. Untuk kamar Neng sendiri yang mana? Mana Neng? Yang ini kamarnya. Kalau kamar perawan sih kayak warna-warni ya Teh. Bunga-bunganya. Ya Allah. Coba masuk Neng ke dalam. Pengen lihat. Nah ini kamarnya Neng Nining. Itu apaan Neng? Nah ini nih. Hah? Enggak bahaya itu. Bahaya itu Neng. Waduh. Hah? Ini ada sarang. Waduh. Bahaya juga kalau itu sengatannya. Waduh, bisa bikin muriang. Nah, ini ada buku Neng ya. Duh. Sok Neng keluar Neng. Terima kasih banyak kepada semua para donatur yang telah menyisihkan rezekinya yang dikhususkan untuk keluarga Maknok ini. Semoga apa yang telah disisihkan menjadi ladang amal soleh kebaikan dunia akhirat, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga menjadi tabungan nanti di yaumil akhir. Semoga semua para donatur sekeluarga di sana diberikan kesehatan, umur panjang, mudah rezekinya, yang sedang bisnisnya melejit ke atas, yang sedang berdagang, yang sedang usahanya diberi kelancaran, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda sehingga bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Bagi saya pribadi, hidup akan lebih berarti jika kita mampu memberikan arti bagi orang lain, baik langsung maupun tidak langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.